Kayaknya Infinix lagi mau ngasih pelajaran nih buat sebelah yang udah mendominasi pasar mid-range tahun lalu. Mumpung sebelah lagi lemes, saatnya Infinix kasih pelajaran. So halo guys, balik lagi sama kuliah sore bareng L di sini. Oke, ini adalah Infinix Zero 5G, smartphone 5G pertama yang akhirnya dirilis sama Infinix di Indonesia. Buat harganya sendiri, Infinix Zero 5G ini dibanderol dengan harga mulai dari Rp3.399.000. Angka yang benar-benar menarik ya buat apa yang bakal kita dapat. Oke, buat desain sendiri Infinix Zero 5G ini punya desain yang kelihatan elegan. Yap, sekilas ini mirip kayak desain dari Oppo Find X3 Pro, smartphone flagship belasan juta dari Oppo di tahun lalu. Jujur aja sih menurutku masalah desain ini aku cukup suka. Sukanya ya karena emang overall desainnya menarik buat dilihat dan ini nunjukin banget sisi premiumnya. Mungkin yang agak bikin kurang sreg itu ada di finishing material bodinya yang glossy dan gampang banget nyeplak sidik jari. Tapi terlepas dari itu semua, nggak bisa dipungkiri kalau untuk masalah desain di harga 3 jutaan, Infinix Zero 5G ini jadi salah satu yang terbaik. Di sisi atas smartphone ini ada lubang mic. Di sebelah kanan ada tombol volume dan tombol power yang merangkap sebagai fingerprint sensor dengan kecepatan baca yang udah lumayan oke. Di sisi kiri ada SIM tray slot yang jenisnya ini triple slot, lalu di bagian bawah ini ada lubang jack audio 3,5 mm, lubang mikrofon, lubang charging USB-C dan grill speaker yang sayang banget jenisnya ini mono speaker. Padahal di seri Hot dan Note mereka yang notabene punya harga lebih murah, ada yang udah pakai sistem dual stereo speaker. Oke, next kalau buat layarnya, Infinix Zero 5G ini pakai layar berpanel IPS. Resolusinya ini Full HD Plus dan luas layar ada di 6,78 inci. Meskipun panel yang dipakai ini IPS, cuma ini nggak kalah cakep kayak layar yang pakai panel AMOLED. Ini kerasa IPS mahal yang kualitasnya ini bener-bener bisa manjain mata kita sebagai pengguna. Buat dipakai nonton drakor, nonton anime, atau film-film action, ini juga bakalan sedep buat dipandang sama mata kita. Apalagi refresh rate 120Hz juga udah hadir di sini, dimana buat dipakai kebutuhan scrolling-scrolling medsos atau lain sebagainya ini bakalan enak banget. Oke, next kita mau ngomongin soal performa dari Infinix Zero 5G ini. Jadi Infinix Zero 5G ini dibekali dengan SoC dari MediaTek yang jadi otak utama smartphone ini. Yap, lebih tepatnya MediaTek Dimensity 900 5G ditemenin sama RAM berkapasitas 8GB LPDDR5 yang bisa diekspansi sampai tambahan 5GB dan internal storage 128GB UFS 3.1. Untuk operating system sendiri ini udah pakai XOS 10 yang paling baru juga dari Infinix dengan basisnya ini Android 11. Untuk XOS 10 tampilannya ini udah asik banget, kelihatan fresh dan ini juga jadi salah satu yang aku suka dari Infinix karena tampilannya ini cakep tapi tetap kerasa ringan. Buat dipakai harian ini juga udah pasti enak, kerjaan kasual yang biasa dipakai kayak buat chattingan, main sosmed dan lain sebagainya ini udah lancar banget di smartphone yang satu ini. Terus buat kerjaan berat kayak misal buat main game, Dimensity 900-nya ini juga udah ngebantu banget. Mobile Legends ini bisa di-set ke rata kanan dan main di sini aman terkendali tanpa nemuin adanya frame drop selama aku ngetes. Terus PUBG Mobile ini settingan yang didapat ada di Smooth Extreme sampai HDR Ultra yang kalau dipakai ini juga udah enak dan aman. Gyroscope di sini juga no problem dan bisa dipakai dengan lancar juga. Terus kalau buat game yang lebih berat lagi kayak Genshin Impact, smartphone ini masih running dengan cukup baik. FPS yang didapat ini rata-rata ada di 45an FPS dan udah cukup bagus buat smartphone 3 jutaan kayak Infinix Zero 5G ini. Next kalau buat masalah baterai, ini tuh punya kapasitas 5000 mAh yang ditemenin quick charge 33W. Buat performa daya tahannya ini juga udah termasuk oke dan cukup awet buat penggunaan sehari-hari. Oke, dan terakhir kita mau bahas soal kamera dari Infinix Zero 5G ini. Jadi untuk kamera, Infinix Zero 5G ini dibekali dengan setup triple kamera di mana ada kamera utama yang punya resolusi 48MP, kamera tele 2 kali optical zoom yang punya resolusi 13MP dan kamera depth yang punya resolusi 2MP. Sementara itu buat kamera depannya ini punya resolusi 16MP.
Buat hasilnya, harus diakui ini cukup cakep. Detailnya bagus, dynamic range oke, saturasinya pas dan gak over. Terus untuk portraitnya ini juga rapi. Paling saat kondisi minim cahaya, detailnya ini bakalan berkurang ya. Cuma tetap bisa hasilin foto yang enak kok buat dilihat. Oke, ini contoh kamera depannya, dan buat kamera belakang sama depan settingannya sama ya, sama-sama bisa 1080/60 sama 4K 30. Dan kalau buat stabilisasi dinyalain itu cuma yang 1080/30 aja. Ini belum dinyalain, nanti kita bakal ngetes kalau udah dinyalain kayak gimana. Kita coba jalan, nanti kita bakal bandingin bedanya kayak gimana. Oke, ini stabilisasi udah dinyalain. Perbedaannya gimana menurut kalian? Menurutku yang tanpa stabilisasi diaktifin aja tadi udah cukup stabil ya. Dan harusnya ini sih ya kelihatan lebih stabil sedikit sih. Nggak terlalu signifikan perbedaannya. Gimana menurut kalian hasilnya? Coba komen di bawah buat hasil perekaman video dari Infinix Zero 5G. Kesimpulannya, HP ini bagus banget nih buat harga 3,3 jutaannya. Tapi ada beberapa hal yang perlu diperhatiin ya, dan pastiin ini bukan hal penting buat kalian. Pertama, speakernya ini masih mono. Jelas buat yang pengen dapat pengalaman lebih asik buat dipakai dengerin musik atau nonton film, bakalan kurang dapat di sini. Terus yang kedua, ini nggak ada NFC. Yap, buat yang sering dan butuh pakai fitur ini, pastinya Infinix Zero 5G ini bukan buat kalian. Dan yang terakhir, nggak ada lensa ultrawide. Ya, meskipun kamera utama lebih penting, tapi lensa ultrawide perannya ini juga cukup vital dan bakalan lumayan sering buat dibutuhin juga. Tapi terlepas dari 3 kekurangannya tadi, Infinix Zero 5G ini cakep banget. Mulai dari desainnya yang kece, layarnya yang cakep, performanya dan daya tahannya yang ganas, serta kameranya yang bagus buat di kelasnya. Udah bisa masuk rekomendasi lah kalau kalian cari HP 3 jutaan. Oke, mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton video ini. Jangan lupa buat like, komen, dan share juga ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian mendapatkan informasi yang bermanfaat dari kuliah sore. Oke, terima kasih buat yang udah nonton video ini sampai habis, dan sampai jumpa di kuliah selanjutnya. Bye-bye!